Ya baik, yang pertama kita review halaman buku sampul, ada nama yang harus diisi, kelas, sekolah, dan alamat siswa yang memiliki buku dengan tujuan agar tidak tertukar dengan buku temannya atau tidak hilang dan tidak diambil yang lain. Dan kemudian ini ada materi di halaman pertama 3 sampai dengan halaman 9 dan 11 materi yang bisa dibaca nantinya, materi umum selama bulan Ramadan. Yang pertama di sini yang harus diisi adalah kegiatan pelaksanaan bulan Ramadan tentang pelaksanaan puasa. Misalkan anak siswa murid puasa pada tanggal 1 Ramadan, conteng puasa, keterangannya misalkan puasanya setengah hari, tulis dengan jujur setengah hari, misalkan full, tulis dengan betul full, misalkan tidak, tulis aja jujur tidak. Diharapkan kejujurannya untuk mengisi form bagian puasa, karena ini akan mendapatkan nilai dan tambahan penilaian. Berikutnya di halaman selanjutnya ada tentang kegiatan salat fardu. Untuk salat fardu nanti akan dinilai berjamaah atau tidak. Yang penting tentang pelaksanaannya. Di sini ada SZAMI, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. J itu jamaah, M itu mandiri atau sholatnya tidak jamaah. Misalkan jamaah di sholat subuh ditulis J jamaah, dan untuk yang paraf boleh imam atau boleh orang tua yang menjadi saksi bahwa anak tersebut sholatnya berjamaah. Untuk yang from ini diharapkan juga dengan jujur mengisi, tidak ada rekayasa maupun dan lain sebagainya, karena kejujuran itu lebih penting daripada segala macam nilai hanyalah. Nah, berikutnya ada tentang from kegiatan salat tarawih. Seperti biasa, Ramadan pertama salat tarawih di mana, diisi jamaah, contreng. Berikutnya ada paraf dari imam sholatnya. Atau boleh juga misalkan karena antri imam, boleh ke tempatnya Pak Bilal. Bilal itu yang tukang salawatnya, boleh ke sana. Sini ada sampai 30 Ramadan. Yang jadi poin inti dari penilaian tersebut adalah tadarus Al-Quran dan di bagian hafalan surah-surah. Untuk tadarus ini bisa diisi 1 Ramadan, misalkan dia ngajinya masih Iqra, tulis saja Iqra 1, Iqra 2 ataupun juz 1, juz 2. Begitu. Boleh juga lebih lengkap, misalkan surah Al-Baqarah ayat 99 sampai 105 atau Iqra 2 halaman 5 sampai 6. Diisi begitu, tapi tidak usah terlalu detail karena ini hanya penunjang. Dan untuk penilaian yang paling konkret yaitu di bagian prestasi hafalan surah-surah pendek. Diharapkan bagi siswa-siswi SDN 027 dari kelas 1 sampai kelas 6 itu agar banyak menghafal surah-surah pendek, terutama dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-Adiyat. Nanti gimana caranya menilai? Caranya waktu sekolah nanti boleh setorannya ke Pak Mustafa di sekolahan. Nanti dibawakan bukunya, Pak Mus nyimak, kalau hafal Bapak akan conteng. Setorannya boleh lebih dari 1 surah dalam 1 hari, yang penting hafal. Kalau belum hafal, setorannya nanti diulang di hari-hari berikutnya. Haruskah hafal semuanya, Pak? Diusahakan hafal semua bagi anak kelas 4 sampai kelas 6. Kalau anak kelas 1 sampai 3 semampunya saja, karena untuk penilaian prestasi nanti kelas tinggi dan kelas rendah akan dibedakan poin-poinnya. Kalau untuk yang perempuan tadi misalkan ada yang tidak puasa karena halangan, tulis saja tidak puasa halangan, itu tidak apa-apa dan tidak mengurangi poin, karena yang paling inti dari penilaian tersebut adalah di bagian hafalan surah-surah. Jadi cowok cewek, anak perempuan anak laki mendapatkan waktu yang sama, hak yang sama untuk menghafal surah yang ada, dan surah inilah menjadi patokan utama penilaian dari prestasi anak selama bulan puasa. Semakin banyak surah yang dihafal, lebih dari ini lebih bagus, akan menjadi nilai plus. Kalau minimal ini hafal semua akan menjadi poin utama dari anak yang akan mendapatkan prestasi atau apresiasi dari sekolah berupa reward hadiah yang akan diberikan nanti setelah pelaksanaannya. Untuk pengumpulan buku ini yaitu setelah kegiatan belajar mengajar masuk kembali setelah liburan Idul Fitri. Semoga
yang singkat ini bisa dipahami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan kembali dengan cara menchat pribadi nomor yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.